Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kita. Hari ini kita bahas topik yang lagi rame, yaitu balik nama sertifikat tanah. Proses ini penting banget, tapi ternyata ada kritik serius. Menurut berita Kompas, proses balik nama bisa makan waktu sampai setahun. Wah, lama banget ya. Yuk kita kupas bareng sama teman-teman. Ada Mbak Maria, Mas Reza, Mas Rizky, Mbak Zaskia, dan Mbak Nadia. Nah, iya Mbak Bella. Sebenarnya sih tahapan resmi balik nama itu jelas kok, mulai dari verifikasi identitas, registrasi, unggah dokumen, cek silang di buku tanah, sampai tanda terima. Semua ada prosedurnya. Bahkan sudah ada prinsip 3S dan transparansi biaya. Jadi harusnya bisa cepat sih. Kalau menurut saya masalahnya itu ada di implementasi. Eh, Seperti banyak masyarakat ngeluh kalau di lapangan itu sering molor. Eh, Padahal kalau sesuai dengan service level agreement, seharusnya kan sudah ada ketentuan berapa hari harusnya jangka waktunya untuk selesai gitu. Nah, kalau bisa setahun sampai setahun berarti kan ada hambatan atau kendala yang harusnya itu bisa dievaluasi kayak dari administrasi, SDM atau tunggakan gitu. Betul, dan ini juga nyambung dengan konsep akuntabilitas. Harusnya ada pencatatan Tapi yang jelas, catatan komunikasi dengan pemohon, sampaikan juga notifikasi status kepada pemohon. Kalau sampai tidak, masyarakat jadi frustasi dan marah-marah saat ke kantor karena tidak tahu progresnya gimana. Dari sisi masyarakat, syarat dokumennya juga sudah berat sih. Banyak yang harus dilengkapi, seperti sertifikat asli, akta PPAT, bukti BPHTB, PBB, sampai surat tanah tidak sengketa. Jadi kalau semua sudah diserahkan, wajar dong kalau masyarakat berharap Ya, prosesnya cepat selesai. Aku setuju sih, kalau prosesnya molor sampai setahun, jelas itu merugikan pemohon. Bukan hanya soal waktu, tapi bisa juga berpengaruh ke urusan jual beli tanah, pinjaman bank, bahkan bisa sampai ke sengketa hukum. Jadi ini salah satu isu serius yang sudah seharusnya menjadi perhatian bagi instansi ATR BPN saat ini. Wah, kalau gitu, apa nih kontribusi perbaikan ke depan biar nggak terulang lagi? kalau menurut aku sih di sistem digitalisasinya ya, diperkuat sistem digitalisasinya supaya registrasi dan monitoring statusnya lebih cepat. Selain itu juga lebih transparan. Kalau menurut saya, seperti yang saya bilang di awal, eh, perlu ada evaluasi. Nah, baik di bidang SDM kah atau memang itu suatu tunggakan yang banyak kalau memang sampai setahun, mungkin begitu. Kalau menurutku, jangan lupa harus ada komitmen akuntabilitas. Jadi setiap dokumen harus diverifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan atau diaudit. Aku tambahin nih, komunikasi dengan pemohon juga harus aktif. Jangan nunggu orang bertanya dulu baru kita kasih jawaban. Terakhir, mungkin menambahkan sedikit, penting juga untuk memahami budaya melayani. Jadi bukan sekedar hanya formalitas, tapi kita itu benar-benar berorientasi pada kepuasan masyarakat. Wah, mantep banget poin-poinnya. Jadi kesimpulannya, balik nama sertifikat tanah seharusnya bisa cepat, tapi fakta di lapangan masih sering molor sampai setahun. Ini bisa jadi PR besar buat ATR BPN dalam peningkatan pelayanan lebih profesional, transparan, dan terpercaya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat buat pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya.